Hai Late Night Friends, selamat datang di Mitos. Kenalin aku Aulia. Di episode perdana kali ini, aku mau bacain sebuah cerita mitos-mitos atau kejadian horor yang didasarkan pada kisah nyata. Mungkin kalau kalian tahu, di episode sebelumnya ini konten itu masuknya ke playlist cerpen. Cuma untuk dari sekarang, konten ini tuh berubah menjadi konten mitos atau misteri Malatesatos. Pertama yang akan aku bawain kali ini yaitu cerita tentang apa yang terjadi di daerah yang aku tinggalin saat ini. Tepatnya waktu tahun 1980-an, itu udah lama banget ya. Dulu itu hiduplah sepasang suami istri yang bernama Iwan dan Koni. Mereka tinggal hanya berdua karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Mereka itu tinggal di sebuah desa yang penuh dengan kedamaian, asri, dan udaranya masih sejuk karena masih banyak pohon-pohon yang rindang. Lalu di pagi hari yang cerah, tepatnya pukul 8 pagi, ketika mereka sedang bersih-bersih rumah, Poning yang saat itu sedang menyapu tiba-tiba terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu Iwan bergegas menghampiri istrinya. Ketika dia menghampirinya, sang istri langsung jatuh tidak sadarkan diri. Karena panik, Iwan langsung membawa istrinya ke tabib terdekat di desa itu agar segera diobati. Tanpa diketahui sebelumnya, ternyata sang istri menderita penyakit yang tidak diketahui apa nama penyakitnya. Dan sebenarnya dia sudah menderita penyakit itu sejak lama. Jadi karena waktu itu alat dokter belum secanggih sekarang, jadi dia tidak bisa mendiagnosa penyakit itu gitu. Sehingga dia cuma kayak pakai alat seadanya aja gitu. Lalu mereka berdua kembali pulang ke rumah dan Iwan membiarkan istrinya untuk istirahat total. Dan cerita malam pun tiba. Sama seperti keluarga pada umumnya, mereka melakukan kegiatan di malam hari seperti makan malam, lalu mendengarkan radio sebelum tidur, dan lain-lain. Ketika mereka berdua hendak tidur, tiba-tiba Poni terbatuk-batuk kembali. Tapi kali ini batuknya lebih parah, seperti orang sekarat. Dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dari dua buah matanya itu mengeluarkan darah, hingga telinga, mulut, juga mengeluarkan banyak darah. Jadi bisa dibayangin gak sih si Poni itu batuk-batuk kayak mau sekarat itu, tapi di bagian mukanya itu semuanya kayak mengeluarkan darah gitu. Kayak dari mata, hidung, sama mulut tuh kayaknya semuanya mengeluarkan darah. Ngeri banget ya. Lanjut cerita, Iwan yang sangat panik lalu berlari keluar rumah meminta pertolongan pada warga sekitar. Warga sekitar pun langsung menghampiri kediaman mereka. Dan ketika hendak memasuki pagar rumah mereka, ia melihat bayangan istrinya tepat di depan pintu masuk rumah mereka dengan kondisi bersimbah darah seperti saat sebelumnya. Iwan sempat terhenti sejenak sebelum akhirnya dia masuk ke rumah mereka. Lalu ia pikir mungkin halusinasi karena panik. Warga sekitar mengikuti Iwan memasuki rumahnya, dan ketika mereka melihat istri Iwan si Poni, ternyata Poni sudah tergeletak tidak bernyawa. Dengan segala tekanan yang Iwan dapat, ia masih syok dan seakan tidak mempercayai istrinya meninggal dengan kondisi sangat mengenaskan seperti itu. Tapi Iwan mencoba untuk ikhlas dan pergi untuk mengabari kerabat terdekatnya. Tak lama dari itu, mereka pun datang dan ikut menemani dan membantu Iwan. Jadi, kalau ada orang meninggal di kampung-kampung itu kan, tetangga tuh pasti ikut ngebantuin, kayak ikut ngebantuin jenazah, terus ikut membersihkan jenazahnya, sama ikut mencamatkan. Jadi kayak di sana tuh masih warganya masih kayak rukun gitu. Jadi kalau ada apa-apa saling bantu-membantu gitu. Lanjut, singkat cerita, setelah semua proses membersihkan dan memandikan jenazah Poni selesai, Iwan duduk di sebelah kanan dan jenazah istrinya sambil terduduk dengan perasaan sedih. Dari sudut mata Iwan terlihat bayangan seorang wanita berada di sudut ruangan dekat pintu masuk rumah. Iwan menoleh ke arah bayangan wanita tersebut, dan betapa kagetnya Iwan, ternyata penampakan itu menyerupai istrinya dalam kondisi seperti kuntil anak, dengan wajah pucat bersimbah darah sambil berkata, "Tolong, kenapa kondisi saya seperti ini?" Mungkin syok seolah tidak percaya apa yang ia lihat.
Lalu Iwan tiba-tiba berteriak kencang seperti orang kesurupan. Kerabat Iwan yang sedang menginap di rumahnya saat itu tuh lalu terbangun dan bergegas menyadarkan Iwan dan menyuruh Iwan untuk segera tidur kembali. Esoknya, pemakaman Poni dilakukan dengan hampir seluruh warga ikut hadir menyaksikan penguburan jenazah tersebut. 1 minggu berlalu, di pagi hari yang cerah dan tampaknya normal. Pak Dadi, warga sekitar yang ikut proses pemakaman Poni hendak keluar rumah untuk sekedar mencari angin segar. Nah, ketika dia membuka pagar depan rumahnya, dia merasakan seperti ada seseorang tepat di belakangnya. Ketika Pak Dadi menoleh ke belakang, terlihatlah penampakan si Poni. Dalam kondisi menyerupai kuntilanak itu, mukanya pucat, mulut menyeringai, mata melotot, dengan darah yang keluar dari mata, hidung, mulut, hingga rambutnya acak-acakan. Tanpa basa-basi, Pak Dadi yang ketakutan pun langsung lari terbirit-birit keluar rumah tanpa arah. Ya, jadi usut punya usut tuh ternyata agama yang dianut Poni itu non-muslim gitu. Dan rata-rata agama yang dianut di warga desa kita itu kan muslim, sehingga si Poni ini dimakamkan dengan tata cara agama Islam. Mitos yang beredar pada saat itu tuh kalau terjadi seperti itu di desanya bakal ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dulu hantu Poni itu suka gentayangan di daerahnya, tapi aku nggak tahu sih sekarang dia masih suka gentayangan apa enggak. Soalnya aku belum pernah lihat juga sih. Jadi ini tuh ceritanya tuh dari sesepuh yang udah lama banget gitu. Jadi dia tuh menceritain si sosok kuntilanak Poni ini gitu. Terus ada satu cerita lagi nih yang kita pakai si Poni sekitar tahun 1987. Aku juga belum lahir sih tahun segitu ya, soalnya itu udah lama banget ceritanya. Waktu itu tuh TV kan belum seramai sekarang ya, kayak dulu tuh masih ramainya radio. Nah kan tapi radio juga sumpah sampai jam 12 malam. Pada saat itu kita sebut saja si Adi. Nah waktu malam Jumat pas Adi mau tidur, tapi dia masih setengah sadar tuh, sayap-sayap kedengaran suara 2 orang wanita lagi ngobrol. Kata si cewek ini tuh ngomong, ulah adinya jadi jamaah ya jelema. Terus dijawab lagi sama si cewek yang satunya, baik udah mau nanaon. Nah si Adi yang cuek ini tuh ya udah lanjut aja dan gak menghiraukan suara tadi gitu, mau lanjut tidur. Nggak lama setelah itu si Adi tuh ngedenger suara pintu kebuka gitu. Jadi kan zaman dulu tuh pintunya pakai kayu ya, jadi kalau misalnya kita ngebuka pintu tuh pasti kedengeran suara pintunya. Nah si Adi tuh ngedengar suara pintu kebuka. Ternyata pas Adi buka matanya karena dia kedengaran suara pintu kebuka, dia kaget. Di sana itu ada penampakan si Poni tepat depan mukanya, kurang lebih 5 cm. Posisinya tuh lagi menyeringai sambil senyum. Gila, kebayang gak sih seremnya jadi si Adi? Langsung aja si Adi ini merem saking takutnya sambil bebacaan. Sampai akhirnya dia rasa situasi sudah aman, dia buka mata dan penampakan si Poni udah hilang. Tapi si pintunya masih kebuka sendiri. Tapi hingga saat ini kayaknya si Adi tuh masih trauma berat, takut ada kejadian seperti ini terulang lagi gitu. Nah gengs, itu cerita aku di episode perdana kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah meluangkan waktu buat dengerin cerita aku hari ini. Dan buat kalian yang punya cerita horor yang menarik dan ingin kisahnya dibacain di sini, kalian boleh banget untuk hubungin kita via DM Instagram ataupun email yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita, dan pastikan selalu nyalakan lonceng notifikasi buat tahu update terbaru dari kita. Aku Aulia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.